أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat dan karunia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan nikmat-nikmat tersebut agar kita gunakan fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, orang beriman di dunia ini dia lelah, letih. Dia berjuang siang dan malam beramal, sehingga kematian bagi orang beriman adalah istirahat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jadilah engkau di dunia seperti orang asing, orang yang merantau, atau orang yang menyeberang jalan. Orang yang merantau, ma'asyiral muslimin, dia akan bekerja, berjuang, mengumpulkan bekal. Bagaimana dia bisa nanti ketika sudah saatnya pulang, dia membawa bekal yang cukup banyak, sehingga ketika dia di kampungnya nanti dia bisa istirahat. Begitulah orang beriman. Dunia ini adalah negeri perantauannya. Di sinilah dia mengumpulkan bekalnya. Di sinilah kita memperbanyak bekal agar ketika kita kembali ke kampung halaman, kita bisa istirahat. Maka dijelaskan para ulama ketika menjelaskan hadis ini, menunjukkan bahwa orang beriman dia tidak betah di dunia ini. Jadi kalau orang beriman itu dia tidak betah apa? Di dunia. Kenapa? Karena dia lelah badannya. Bukan lelah hatinya, badannya lelah dengan salat, lelah dengan menuntut ilmu, lelah mengajar, lelah berzikir, lelah dengan ketaatan-ketaatan, sehingga dicabut nyawanya, istirahat dia. Tapi kalau ada orang yang di dunia ini main-main, lalai, solat ditinggalkan, zikir tidak ada, nuntut ilmu tidak ada, banyak nikmat-nikmat yang dia gunakan untuk berleha-leha, maka kematian adalah awal penderitaannya. Maka lihatlah diri kita, di mana kita? Sudahkah lelah kita di dunia ini? Sudahkah capek kita sehingga ketika kita dicabut nyawa kita, istirahat kita? Ataukah kita belum dikatakan lelah, masih banyak lalainya kita, masih banyak waktu ketawa, masih banyak waktu bersenda gurau, masih banyak waktu untuk berkumpul-kumpul tidak bermanfaat? Kalau itu yang kita lakukan di dunia ini, dikhawatirkan ketika kita meninggal adalah awal penderitaan. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika seorang hamba meninggal, mustarih atau mustarah. Ketika seorang hamba meninggal, bisa jadi dia istirahat, bisa jadi orang yang ditinggalkan yang istirahat. Maka pilihlah menjadi orang yang istirahat. Ketika ajal kita selesai di dunia ini, maka disitulah istirahat kita. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, melihat bagaimana perjuangan beliau siang dan malam dengan ibadah, dengan ilmu. Bahkan kalau riwayatnya sahih, Imam Ahmad itu disebutkan salat sehari semalam 300 rakaat. Lelah dia. Kemudian kemana-mana membawa tinta, membawa pena, ilmu hidupnya. Sehingga orang-orang di sekitarnya bertanya, melihat hidupnya yang penuh dengan keletihan itu. Dia bertanya, ya Imam, mata raha. Wahai Imam, kapan kita istirahat? Kapan istirahat?
Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Ar-rahatu inda awali wad'i qadamika fil jannah. Istirahat adalah ketika pertama kali engkau meletakkan kakimu di sorga. Ketika itulah istirahat. Selagi kita di dunia ma'asyiral muslimin, jangan ada istilah istirahat dari beramal. Ini darul amal. Dunia ini negeri kita untuk beramal. Dan akhirat itulah darul jaza. Disitulah negeri pembalasan. Maka perbaikilah kehidupan kita di dunia. Lelah-lelahlah kita. Buatlah diri kita ni tidak betah di dunia ini. Buatlah diri kita ni tidak senang dengan hidup dunia ini. Dengan lelahnya kita ibadah, dengan lelahnya kita taat kepada Allah, lelah fisik kita. Tapi bukan berarti lelah hati kita. Lelah badan kita. Tapi bukan berarti jiwa kita tidak tenang. Setelah kita lelah itu semua, maka ketika ajal kita datang, disitulah awal pertama kita istirahat dan tenang, dan kita mendapatkan apa yang kita lakukan di dunia sebagai balasan, sebaik-baik balasan nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah gunanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Gunakan itu untuk lelah dalam ketaatan kepada Allah. Allah berikan kita sehat. Gunakan itu untuk lelah dalam ketaatan. Allah berikan kita kesempatan, gunakan itu. Allah berikan harta, gunakan itu semua untuk melelahkan diri kita beribadah kepada Allah. Karena hidup kita ini adalah untuk lelah, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk berleha-leha dan bermain-main di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita di kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Hadis kitab ini berbicara tentang bagaimana seorang muslim, seorang mukmin menjadi kunci kebaikan. Kunci pertama disebutkan oleh Syekh hafizahullah, di mana kita menyadari bahwa yang memberikan kita nikmat miftahan lil khair adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita orang yang menjadi kunci kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkata hafizahullah taala, kita lanjutkan, ولهذا الخطوة الأولى في هذا الباب أن يلجأ من أراد لنفسه أن يكون مفتاحا للخير إلى الفتاح سبحانه وتعالى وإلى خير الفاتحين جل وعلا. Dan oleh karena ini kata Syekh hafizahullah, langkah pertama ketika seorang ingin menjadi kunci kebaikan adalah al-yalja'a ilal fattah, kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah al-fattah, dialah khairul fatihin, dialah sebaik-baik pembuka, dia Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di langkah pertama ini, di mana seorang mukmin kalau ingin menjadi orang baik, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah pertama. Kenapa? Karena yang memberikan kunci kebaikan itu adalah Allah. Kita tidak bisa dapatkan dari diri kita sendiri. Bukan karena kehebatan kita. Kita tidak bisa dapatkan dari tetangga kita atau pemimpin kita, tidak. Yang memberikan kunci kebaikan kepada seorang hamba, yang menjadikan seorang hamba yang baik dan saleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah pertama kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala, mutawassilan ilaihi, mutadhallilan baina yadayhi, tami'an fi nawalihi jalla wa ala, sadiqan ma'ahu subhanahu wa ta'ala. Bertawassul, betul-betul meminta kepada Allah,
mutazallilan, betul-betul menghinakan diri, merendahkan diri. Betul-betul kita tunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merendahkan diri kepada Allah, semakin hina kita di hadapan Allah, semakin besar peluang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Tami'an fi nawalih, tamak, betul-betul punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan itu. Ya? Jangan sekedar kita minta sekali, habis itu kita tidak minta lagi. Bahkan disebutkan oleh para ulama, aksir min tarkil bab, fa innal bab yuftah idza kathura tark. Perbanyak mengetuk pintu, karena sesungguhnya pintu itu akan dibuka semakin sering dia diketuk. Jangan baru kita ketuk satu kali, tidak ada orangnya, pergi lagi. Ketuk yang kedua, karena bisa jadi yang pertama dia belum dengar. Kalau kita manusia ini, maka semakin kita sering mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar harapan doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, seorang dalam meminta kepada Allah hendaklah tami', betul-betul tamak, dan Allah suka itu. Ya, apa bedanya Allah dengan makhluk, dengan manusia ini? Kalau manusia, kalau kita tamak kepada mereka, berharap banyak kepada orang, orang tak suka. Tapi Allah semakin tamak kita kepada Allah, semakin meminta kepada Allah, semakin sering kita meminta, Allah semakin suka. Ya? Kalau kepada manusia, semakin sering kita minta tolong, semakin sering kita minta, maka orang makin tak suka kita. Tapi berbeda dengan Allah. Makanya ma'asyiral muslimin, perbanyaklah minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kurangi minta-minta kepada siapa? Manusia. Kalau tidak ada kebutuhan, masih bisa kita menyelesaikan, tinggalkan dari meminta-minta kepada manusia. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Shadiqan ma'ahu, jujur kita dalam meminta itu. Kalau kita betul-betul ingin menjadi orang baik, kunci kebaikan, shadiqan, jujur. Ini kadang-kala kita sekedar minta saja tapi tidak pernah melakukan sebabnya. Ya Allah, jadikan saya orang baik, tapi kawan tidak diganti, tetap kawan yang suka yang keburukan juga yang jadi teman. Ya Allah, saya pengen jadi orang baik, tapi tempat kerja tetap tempat kerja yang banyak kemungkaran. Bagaimana kita bisa menjadi orang baik? Karena orang baik itu harus jujur. Apa sebab-sebab kebaikan itu yang diusahakan. Perbaiki lingkungan. Ya? Makanya para ulama itu mengatakan, orang yang hijrah, yang pengen berubah itu meliputi 3 hal. Yang pertama, hijratul makan. Ketika seorang pengen hijrah, pengen berubah, dia harus meninggalkan tempat. Apa maksudnya? Ya, tinggalkan tempat yang tidak baik kepada tempat yang apa? Yang baik. Kalau orang pengen berubah, kalau tempat kerjanya tempat kerja yang tidak baik, cari pekerjaan yang baik. Kalau lingkungan tempat tinggalnya lingkungan yang tidak baik, cari lingkungan tempat tinggal yang baik. Ini yang pertama, kalau orang pengen berubah itu. Hijratul makan, tinggalkan tempat yang tidak baik. Yang kedua, hijratul fa'il atau hijratul amil, tinggalkan teman-teman yang tidak baik. Kalau kita pengen berubah, ma'asyiral muslimin, maka tinggalkanlah teman-teman yang tidak baik ini. Teman-teman yang mungkin judi, teman-teman yang riba, teman-teman yang tidak memberikan manfaat kita berkumpul dengannya, kurangi, hindari. Sekedar basa-basi silahkan, ya, salam, sapa, senyum, sudah. Jangan banyak bergaul dengan orang-orang tidak bermanfaat. Maka Nabi katakan, kun aliman atau muta'alliman fala takun salisan fatahlaku.
Kata Nabi, kalau kalian berkumpul dengan orang, pilihannya cuma dua. Jadi kalau kita ngumpul-ngumpul itu, pilihannya cuma apa? Dua, dan jangan jadi yang ketiga. Kalian akan binasa, kata Nabi. Apa dua itu? Aliman. Pertama, kalau ngumpul itu, engkau yang memberikan ilmu atau manfaat. Jadi kenapa ngumpul? Nih, saya mau bagi-bagi ilmu sama orang, ini diajak ngumpul. Baik ilmu agama maupun ilmu dunia, silahkan. Tapi memang ada tujuannya, kita yang mau bagi ilmu. Atau apa kata Nabi? Au muta'alliman. Kalau tidak kita yang bagi ilmu, ngumpul-ngumpul kita tuh, kita pengen ngambil ilmu. Ngumpul mana? Ngumpul di sana. Kenapa? Oh, ada Ustaz Fulan pengen belajar agama, atau ada Bapak Fulan pengusaha sukses bidang ini, ngumpul sama dia mau belajar macam mana sukses. Jadi pilihannya dua itu, kata Nabi. Kun aliman atau muta'alliman. Jadilah orang yang mengajar, atau jadilah orang yang belajar. Wala takun salisan. Tidak ada pilihan yang ketiga lagi. Fatahlaku. Kalau tidak mengajar, tidak belajar, ngumpul-ngumpul itu akan menyebabkan kebinasaan. Ya, ghibah isinya. Ya, hal-hal yang tidak bermanfaat lagi isinya. Omong-omong yang tidak bermanfaat lagi isinya. Kalau isinya bukan salah satu dari dua. Ini dimasukkan oleh Imam Nujama'ah dalam kitab Tazkiratus Sami, ya, di bab tentang muasyarah, tentang bergaul dengan orang. Ya, beliau nukilkan hadis ini, bahwa dalam bergaul dengan orang itu, berkumpul dengan orang itu, pilihan cuma apa? Dua. Maka besok-besok kalau kita ngumpul, tengok, diajak kawan ngumpul-ngumpul sini. Ada apa? Ini ada Bapak Fulan nih, ya, mau bagi ilmu tentang ini, atau bisa kita ngambil faedah ini, faedah itu. Dunia pun tidak ada masalah. Yang jelas ada manfaat. Kalau tidak ada, ngumpul sini, ngobrol-ngobrol aja kita, cerita-cerita, hari ini reuni. Perkumpulan seperti itu kalau tidak ada bermanfaat, maka ma'asyarul muslimin, kata Nabi, fatahlaku, lebih banyak membinasakan. Artinya akan isinya ghibah, akan isinya cerita-cerita, atau bahkan mungkin bangga-bangga, saya ini, saya itu isinya. Atau mungkin banyak hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan agama kita. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, itu dia orang yang pengen berubah itu disebut para ulama. Pertama, dia tinggalkan tempat, hijratul makan. Kedua, hijratul amil, dia tinggalkan orang-orang yang tidak baik. Yang ketiga, hijratul amal, dia tinggalkan amal yang sebelumnya tidak baik, dia mulai berpindah ke amal yang baik. Ya, kalau kita pengen berubah, usahakan tiga ini dilaksanakan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya melanjutkan, wallahu azza wa jalla yukhayyibu 'abdan nadah wa la yaruddu mu'minan amala fima 'indah wa rajah jalla wa ala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikan hambanya yang berdoa kepadanya, yang memanggilnya. Masyarul muslimin, jangan pernah kita mengira doa kita itu tidak diijabah oleh Allah. Jangan pernah kita bersuudzon bahwa kita minta kepada Allah, ya, suudzon, berprasangka buruk bahwa Allah mengabaikannya. Tidak. Ketahuilah Allah dengar apa yang kita minta. Allah dengar apa yang kita sampaikan. Ketika datang seorang perempuan, Khawlah binti Sa'labah, kepada Nabi SAW mengadukan tentang suaminya. Suaminya ini telah melakukan zihar. Zihar itu menyamakan ibu, istri dengan ibu. Pada zaman jahiliyah, zihar ini hukumnya talak. Ketika Islam belum tahu hukumnya. Maka datanglah perempuan yang Khawlah binti Sa'labah ini ke Rasulullah mengadukan apa yang dilakukan oleh suaminya, ingin bertanya bagaimana statusnya ini. Ketika dia menghadap Rasulullah, di situ ada Aisyah. Dan Khawlah ini menyampaikan ke Rasulullah, suaranya tidak terdengar oleh Aisyah.
kecil. Aisyah dekat situ, dia tidak dengar. Tapi apa kata Aisyah? Tapi apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Allah turunkan surat apa? Al-Mujadalah. Qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Aisyah yang di dekat Nabi tidak dengar apa yang ditanyakan oleh Khawlah. Sedangkan Allah min fawqis samawat mendengar apa yang dikeluhkan oleh Khawlah. Maka ketika ayat ini turun, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Subhanalladzi wasi'a sam'ahul aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi semua suara. Bayangkan, Aisyah yang di dekat Nabi tidak dengar, sedangkan Allah mendengarkan itu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan kira doa kita tidak didengar oleh Allah. Jangan kira apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta kepada Allah, Allah tidak dengar. Maka selalulah minta kepada Allah. Semakin sering kita meminta, semakin senang Allah kepada kita. Semakin sering kita menyebut Allah, memanggil Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, maka Allah akan semakin senang dengan hamba tersebut. Makanya para ulama mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu laksana senjata bagi orang beriman. Fa in lam yakun lahu silah fa bi ayyi syai'in yuqatil. Kalau seandainya dia tidak punya senjata, pakai apa dia berperang? Senjata orang beriman itu doa. Maka apapun keadaan kita, negeri kita, keluarga kita, ya, ekonomi kita, apapun masalah kita, sudahkah kita mengadu pada Allah? Betapa banyak kita kadang-kadang mendahului mengadu kepada manusia, menyampaikan keluh kesah kita kepada orang, tapi kadang lupa menyampaikan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, wallahu azza wa jalla yukhayyibu 'abdan nadah wa la yaruddu mu'minan amala fiha 'indahu warajah. Dan Allah tidak akan pernah menolak orang beriman yang mengharapkannya, yang menginginkan sesuatu dari Allah azza wa jalla. Jadi apapun diinginkan oleh orang beriman, Allah pasti kabulkan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbanyak minta kepada Allah, berbanyak berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan hamba yang memanggil dan berdoa kepadanya. Kemudian saya melanjutkan, fal fathu kulluhu min Allah jalla wa ala, fathuhu alayka bil ilmi nafi', fathuhu alayka bil amal salih, fathuhu alayka bil akhlaqil fadilah. Maka yang membuka kunci kebaikan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin tahu siapa yang membuka itu semua, kalau kita pengen menjadi orang yang baik, Allah yang membuka itu semua. Fathuhu alayka bil ilmi nafi', dialah Allah yang membuka bagimu ilmu yang bermanfaat. Dia yang membuka bagimu amal saleh. Dialah yang membuka bagimu akhlakul fadilah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Jadi ketika seorang hamba berilmu, itu adalah Allah yang membukanya. Ketika seorang dibukakan melakukan amal saleh, Allah lah yang membukakan hatinya dia beramal saleh. Ketika seorang berakhlak yang mulia, ketahuilah itu Allah yang membukakan jiwanya, hatinya, dirinya menjadi orang yang berakhlak yang mulia. Jangan dikira karena kehebatan kita, jangan dikira karena kemampuan kita, karena itu semua dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf pernah mengatakan, inna hadhil akhlaq wahaibun, sesungguhnya semua akhlak-akhlak ini, perilaku-perilaku ini, wahaib, pemberian. Wa inna Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdahu
wahabahu minha. Ya, akhlak itu pemberian dari Allah. Orang bisa menjadi sabar, orang bisa menjadi orang saleh, orang menjadi jujur, orang menjadi orang taat. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, kata ulama, wahaib itu pemberian dari Allah. Wa inna Allah tabaraka ta'ala idza ahabba 'abdahu wahabahu minhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai hambanya, dia berikan itu semua. Jadi kalau kita pengen menjadi orang baik, ketahuilah itu semua pemberian Allah. Minta pada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk ilmu, siapa yang memberikan? Allah. Ya, Allah memberikan, bukan ustaz, bukan dai, bukan syekh yang memberikan ilmu. Kalau boleh milih ustaz atau dai itu ilmu, dia berikan mungkin ke keturunannya atau orang terdekatnya. Tapi tidak, Allah beri ilmu kepada siapa yang dia mau. Betapa banyak kadangkala anaknya para ulama, anaknya para asatizah, tapi kadangkala tidak seperti orang tuanya. Tapi ada kala kadang anak yang bukan orang tuanya orang berilmu, tapi anaknya orang berilmu, karena Allah yang memilihnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ilmu, amal, akhlak, semuanya dari Allah. Allah yang menentukan siapa yang dia berikan itu. Makanya mintalah ilmu itu dengan adab, sehingga kita bisa beramal, sehingga ilmu itu jadi berkah, melahirkan amal dan melahirkan akhlak. Di sini ulama salaf mengatakan tadi, idza ahabba 'abdahu wahabahu minhu. Allah jika cinta kepada seorang hamba, dia akan berikan akhlak, berikan kebaikan. Apa bedanya dengan dunia? Sini disebutkan, innallaha a'ta dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dia suka dan orang yang tidak dia suka. Ya? Jadi jangan dikira orang yang mendapatkan dunia tanda Allah cinta kepada dia. Masya Allah fulan, ya? Rumahnya bagus, kendaraannya bagus, jabatannya bagus, Allah sayang betul sama dia. Belum tentu. Karena Allah memberikan dunia kepada siapa? Siapa yang dia suka dan siapa yang dia tidak suka. Jadi kenikmatan dunia bukan standar Allah senang dengan orang itu. Justru na'udzubillah, orang yang mendapatkan kenikmatan jauh dari Allah, justru itu bencana, azab dari Allah untuk dia. Itu yang kita kenal dengan apa? Istidraj. Tapi apa kata Nabi? Wala yu'tid dina illa man yuhib. Dan Allah tidak akan memberikan agama, tidak akan memberikan kesolehan, ketaatan kepada seorang hamba kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Ya? Jadi tanda Allah cinta pada seorang, justru lihatlah kesolehannya, lihatlah salatnya, lihatlah zikirnya, lihatlah puasanya, lihatlah sedekahnya, lihatlah akhlaknya, lihatlah amalnya. Ketika kita lihat kebaikan-kebaikan pada dirinya, ketahuilah itu tanda Allah mencintainya. Itu tanda Allah mencintainya. Karena Allah tidak akan memberikan agama kecuali kepada siapa yang dia cintai. Kemudian saya melanjutkan, wallahu qul azza wa jalla qassama bainal ibadi al-akhlaq wal arzaq wal a'mal wal a'mar wa kulla syai'in minhu jalla wa ala. Dan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang membagi di antara hamba-hamba al-akhlak. Jadi yang memberikan akhlak itu Allah. Yang membuat orang jadi orang yang jujur, menjadikan orang itu orang saleh, Allah Azza wa Jalla. Wal arzak, rezeki pun yang membaginya siapa? Allah. Maka dikatakan para ulama, innallaha qassamal amal kama qassamal arzak. Sesungguhnya Allah membagi amal sebagaimana dia juga membagi rezeki. Allah semua itu. Wal a'mal wal a'mar. Dialah Allah yang membagi amal,
menjadikan orang ini ahli salat, menjadikan orang ini ahli puasa, menjadikan orang ini ahli zikir, menjadikan orang ini ahli sedekah. Dialah Allah. Dialah Allah menjadikan itu semua. Bukan karena kehebatan dia, bukan kehebatan manusia, tapi hibah dari Allah, pemberian Allah tabaraka taala. Wal a'mar, umur juga dari Allah. Wa kullu syai'in minhu jalla wa ala. Semuanya yang ada pada diri kita ma'asyiral muslimin, semuanya dari Allah. Hatta bahkan tubuh kita ini dari siapa? Allah. Ya, tubuh kita ini bukan milik kita, Pak. Kalau milik kita, boleh kita donasikan. Ya, buktinya kita tidak boleh mendonasikan apa? Organ tubuh kita ini. Kalau darah boleh? Kalau darah boleh? Darah boleh. Kenapa darah boleh? Karena habis dikeluarkan, didonasikan masih bisa apa? Minum yang naikkan darah, datang lagi darah. Tapi kalau orang donasi, donor matanya, donor ginjalnya, tumbuh lagi matanya, tumbuh lagi ginjalnya. Makanya para ulama tidak membolehkan donor organnya. Ya, ada orang jual organ ginjal, mau beli iPhone, beli HP. Nauzubillah, tidak boleh. Ya, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya melanjutkan
ولهذا يكون الأمر الأول في هذا الباب اللجوء الكامل إلى الله عز وجل. Dan oleh karena ini, perkara yang pertama dalam masalah ini adalah betul-betul kita kembali secara sempurna kepada Allah. Artinya mengembalikan bahwa kunci menjadi orang baik itu adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah. La yumkin an tunala ilman أو تكتسب فهما أو تحقق خلقا أو تقوم عبادة أو غير ذلك من الأمور إلا إذا فتح الله عليك. Kemudian saya mengatakan tidak mungkin seseorang mendapatkan ilmu atau mendapatkan pemahaman dalam agama atau diwujudkan atasnya akhlak yang mulia atau menegakkan ibadah atau yang selainnya dari perkara kecuali jika Allah membukakan atasnya. Jadi apapun yang kita lakukan ma'asyiral muslimin itu semua karena Allah yang membukakannya. Jangan dikira kita jadi orang yang rajin salat itu karena kehebatan kita, tidak. Allah Azza wa Jalla yang membukanya. Wa kam huwa jamilun huna kalimatun qalaha Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir min ulama at-tabi'in rahimahullah, qala kalimatan ajibah. Betapa indahnya di sini ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Mutarrif ibn Abdullah ibn Sikhir. Beliau pernah mengatakan, qala law ukhrija qalbi wa ju'ila fi yasari. Kata beliau rahimahullah, seandainya hatiku ini dikeluarkan dan hatiku diletakkan di tangan kiriku, waji'a bil khairati kulliha wa ju'ilat fi yamini, dan didatangkan semua kebaikan dan diletakkan di tangan kananku, hatiku di tangan kiri, kebaikan di tangan kanan. Kata beliau rahimahullah, lam astati an aj'ala syai'an min hadhil khairat fi qalbi. Saya tidak akan bisa meletakkan kebaikan-kebaikan ini ke hatiku sedikit pun, illa ayyakunallahu alladhi yadhah, kecuali kalau Allah yang meletakkannya. Tidak akan bisa. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang baik ma'asyiral muslimin, Allah lah yang memberikan itu. Maka kalau kita betul-betul ingin menjadi orang yang baik, akhlaknya, baik amalnya, bermanfaat ilmunya, maka lujuk kembalilah kepada Allah, mintalah kepada Allah, menangislah kita. Kita pengen berubah jadi orang baik, kita pengen jadi orang saleh, kita pengen jadi orang yang salat, kita pengen menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kita bukan orang-orang yang mengejar dunia, kita bukan orang-orang yang sibuk dengan dunia. Jauhilah hal tersebut. Itulah yang kita minta kepada Allah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, seseorang kalau dia tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti disibukkan dengan yang keburukan. Dan seorang kalau tidak disibukkan dengan perkara akhirat, pasti dia akan disibukkan dengan perkara dunia. Maka pilihan kita ada pada diri kita. Mana yang kita pilih, itulah yang kita minta kepada Allah. Mintalah kepada Allah menjadi orang-orang disibukkan dengan akhirat. Kemudian Syekh menutup di paragraf terakhirnya, beliau mengatakan, fal amru biyadillahi tabaraka ta'ala min qablu wa min ba'd. Maka segala urusan ada pada Allah subhanahu wa ta'ala dari sebelumnya dan sesudahnya. Walihada ahyanan yasma'ul insanu mawa'idha wa asya'a nafi'ah jiddan lahu fi dini wa dunya. Dan oleh karena ini, kata Syekh, kadang-kadang kita ada orang yang dia mendengar nasihat-nasihat atau perkara-perkara bermanfaat untuk agamanya, untuk dunianya. Wa yasma'u min abwabil khairi wa abwabil birri wa abwabil falah. Dia dengar pintu-pintu kebaikan, dia dengar pintu-pintu ketaatan. Tapi apa yang terjadi? Walakinna nafsahu tajnah wa tajma' wa yaqillu minhu al-amal wal ata'.
akan tetapi yang mendengar ini tidak memberikan pengaruh dalam amalnya, ya, tidak memberikan efek. Betapa indah kadang nasihat yang dia dengar, tapi setelah itu dia tidak berubah. Betapa banyak khatib yang mengingatkan dia tentang kebaikan, tapi dia tidak berubah juga. Betapa banyak orang seperti ini. Itu kenapa ma'asyiral muslimin? Karena kata Syekh, at-taufiq biyadillah, karena taufik di tangan Allah. Allah belum memberikan taufik kepadanya. Entah apa sebabnya, ketika hatinya mungkin tertutup, maka mintalah kepada Allah agar Allah membukakannya. Inilah ma'asyiral muslimin, kunci yang pertama. Kalau kita ingin kebaikan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menutup, la haula wala quwata illa billah jalla wa ala. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkara yang pertama ini bisa kita mulai. Kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu baik di atas ketaatan, di atas ilmu, di atas amal, dan di atas akhlak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.